Yo, halo sobatku dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battleground The Heaven Perjanjian 3 tahun episode 10 yang baru tayang tanggal 26 Desember 2021. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Pilar energi menembus awan berwarna putih dan menabrak cermin es dengan keras. Segera cermin es itu mulai runtuh. Banyak garis retak menutupi cermin es yang akhirnya pecah. Dengan suara retak berubah menjadi potongan-potongan es yang meresap ke udara. Bahkan jika kamu memiliki bantuan api surgawi, itu tidak akan mudah untuk pergi hari ini. Tubuh Yunsan ditangkapkan di lautan awan. Energi yang gila di sekitarnya menyebabkan tubuh Yunsan memancarkan cahaya redup. Dia dengan ganas menyaksikan Xiaoyan dan tangannya dengan cepat diputar. Sesaat kemudian, busur awan besar yang pernah dipanggil oleh Yunlei sebelumnya sekali lagi muncul. Kali ini, ukuran busur awan ini hampir beberapa kali lebih besar daripada sebelumnya. Formasi awan menutupi matahari ini memang sedikit merepotkan. Xiaoyan X Yalo sedikit mengerutkan kening saat dia menatap busur awan besar itu. Tatapannya menyapu ke segala arah. Tiba-tiba dia mengatakan sesuatu dengan lembut kepada Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah Yalo bergumam pada Xiaoyan di dalam hatinya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan langsung menghilang dari udara. Hilangnya Yalo tidak menyebabkan ekspresi Yunsan berubah. Dia perlahan menutup matanya dan tangannya membentuk sebuah busur panas. Setelah itu, tubuhnya pelan bergoyang seolah-olah dia mengandalkan telepatinya untuk mencari keberadaan Xiaoyan X Yalo. Namun, tiba-tiba langit menjadi sunyi senyap. Keheningan itu tidak bertahan lama sebelum itu tiba-tiba pecah. Yunsan yang telah menutup matanya tiba-tiba membukanya. Tangan yang dia gunakan untuk menarik busur tidak lagi merasa ragu. Dia mengenturkan jarinya dan panah awan besar di depannya memotong lapisan awan. Tembakannya dengan kejam menuju ke area ruang kosong tertentu. Panah awan itu berubah menjadi sinar cahaya berwarna putih yang langsung memotong langit. Saat panah awan itu hendak menyerang ruang kosong itu, nyala api putih tebal yang bergolak tiba-tiba menghantamnya dan berubah menjadi bentuk energi yang menyebar ke segala arah. Namun, nyala api putih tebal itu tampaknya tidak banyak berpengaruh kali ini. Nyala api putih tebal itu hanya menahan panah awan itu untuk sesaat sebelum panah awan yang mengerikan itu menembus api. Dengan kecepatannya, panah awan itu melewati ruang kosong tertentu. Namun, sayangnya, bahkan tidak ada sosok Xiaoyan X Yalo yang muncul dan terkena serangan ini. Tatapan Yunsan menatap dengan penuh perhatian pada tempat di mana panah awan itu meluncur. Ketika dia melihat bahwa panah awan itu telah menghadap ruang kosong, dia sedikit terkejut. Ekspresinya suram dan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggerakkan tangannya. Kabut di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Sesaat kemudian, itu membentuk perisai awan putih besar di depannya. Saat perisai awan putih itu terbentuk, sosok Xiaoyan X Yalo tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam lautan awan. Sosok Xiaoyan X Yalo dengan ganas menyaksikan Yunsan yang berada di belakang perisai awan putih itu. Saat kedua tangannya bergerak, nyala api hijau dan putih muncul di telapak tangannya pada saat bersamaan. Tubuh Yunsan tremor saat dia melihat dua api ini. Tatapannya menatap langsung ke wajah Xiaoyan X Yalo. Dia segera memperhatikan bahwa warna hijau dan putih di mata Xiaoyan yang dirasuki Yalo ini sebenarnya sekali lagi kembali menjadi warna hitam yang gelap. Saat dia melihat mata hitam gelap itu, Yunsan tiba-tiba berpikir bahwa Xiaoyan saat ini mungkin telah kembali ke dirinya yang asli. Karena kamu ingin aku tinggal di sini, maka coba lihat teratai api ini. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat saat dia berbicara dengan senyum ganas. Saat suara itu terdengar, Xiaoyan tiba-tiba menyatukan tangannya dengan kekuatan Yalo yang mendukungnya kali ini. Kecepatan di mana kedua api itu bergabung jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam suara gemuruh yang teredam, api hijau dan api putih dengan cepat bangkit dari tengah telapak tangan Xiaoyan. Pergi. Kemarahan di hati Xiaoyan tumbuh semakin besar. Dia menjerit dan nyala api segera melonjak. Akhirnya, itu menabrak perisai awan putih di depan mata Yunsan yang sedikit menyipit. Setelah ledakan mengerikan itu, sebuah teratai api sekali lagi muncul dari dalam lautan awan. Gugusan energi awan di sekitarnya yang sebetulnya terbuat dari energi ini juga menjadi buram karena serangan ini. Tubuh Yunsan turun dengan cepat setelah serangan ini. Ekspresinya agak pucat karena terkena serangan inti teratai api ini. Tak terhitung banyaknya murid sekte awan berkabut di bawah ini juga menyaksikan Yunsan yang terguncang oleh serangan Xiaoyan sampai dia benar-benar harus meninggalkan lautan awan. Guru besar, ketika dia melihat Yunsan turun, tangan Alanyana tidak bisa menahan untuk menutup bibirnya saat dia tanpa sadar berteriak. Sementara itu, Xiaoyan yang berada di langit merasa ragu sejenak setelah dia memukul Yunsan turun dari lautan awan. Dia tiba-tiba melangkahkan kakinya dengan lembut di udara kosong. Tubuhnya tiba-tiba jatuh dan segera menembak dengan cepat ke arah Yunsan. Hari ini, aku akan menghabisimu. Dua api surgawi dengan cepat muncul di kedua tangan Xiaoyan. Dia dengan cepat mendekati Yunsan yang berada di bawah. Pada saat ini,
Yunsan telah terguncang oleh ledakan mengerikan sebelumnya sampai Doki di dalam tubuhnya melemah. Karena itu, dia hanya bisa menonton ketika Xiaoyan mendekatinya. Yunsan, karena kamu telah memberiku perintah untuk mengejar dan menghabisiku, maka aku akan menghabisimu terlebih dahulu. Tawa ganas Xiaoyan terdengar ketika tangannya melesat ke arah dada Yunsan. Namun, saat dia hampir berhasil, suara panik tiba-tiba terdengar. Xiaoyan, tidak! Ketika suara itu terdengar, sebuah kekuatan juga dengan cepat datang menyerang punggung Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut karena serangan ini. Dia membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Api putih melesat dan membakar aura pedang yang tajam sampai tidak ada yang tersisa. Mata Xiaoyan ganas ketika dia melihat Yunji yang memegang pedang panjang di tangannya saat dia menggantung di ruang kosong. Dia berkata dengan senyum ganas, "Kamu juga ingin menyerangku?" Saya adalah pemimpin sekte dari sekte awan berkabut. Saya harus melindungi reputasi sekte awan berkabut. Lagi pula, Yunsan adalah guru saya. Saya tidak bisa melihatmu menyakitinya, ucap Yunji dengan senyum pahit kepada Xiaoyan. Apakah kamu berpikir bahwa saya memiliki peluang untuk bertahan hidup jika saya jatuh ke tangannya hari ini? Ucap Xiaoyan dengan nada mengejek. Yunji terdiam ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Ada sedikit kegundahan di wajahnya yang cantik. Tangan Xiaoyan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam, berbalik dan tiba-tiba melemparkan api ke arah Yunsan. Melihat tindakan Xiaoyan, Yunji sedikit terkejut. Dia mengepakkan sayap Doki di punggungnya dan menusuk pedang panjang di tangannya ke punggung Xiaoyan. Xiaoyan menghela napas dengan lembut di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berhenti untuk menyerang Yunsan. Dia berbalik dan menyaksikan Yunji yang menyerang dengan tidak peduli. Hati-hati, pada saat Xiaoyan berbalik, dua teriakan panik tiba-tiba terdengar. Satu berasal dari mulut Yunji, sementara yang lain adalah peringatan dari Yalo di tubuhnya. Teriakan itu baru saja terdengar ketika Xiaoyan juga merasakan sesuatu. Dia bergegas mutar kepalanya dan sosok Yunsan melintas di matanya. Sudah berakhir, Xiaoyan. Sebuah bogeman yang membawa ledakan sonik dan kekuatan tekanan yang sangat besar menyebabkan energi muncul di ruang sekitar bogeman. Bogeman yang terbungkus kabut itu dengan keras menabrak bagian belakang Xiaoyan. Grup. Kekuatan besar yang menghantam punggungnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan pucat. Seteguk darah segar akhirnya tanpa sadar dimuntahkan. Meminjam kekuatan pendorong dari kekuatan besar ini, tubuh Xiaoyan mundur ke belakang dengan cepat. Yunsan, dengan posisimu saat ini, kamu benar-benar meluncurkan serangan menyelinap. Apakah kamu tidak malu dengan reputasimu? Hai Bodong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah ketika wajahnya berubah saat dia melihat Xiaoyan yang telah memuntahkan darah dan perlahan mundur. Wajah Yunsan biasa aja ketika dia mengabaikan Hai Bodong. Sementara suara angin mendesis melewati telinganya, Xiaoyan menyekan noda darah dari sudut mulutnya. Matanya dengan dingin menatap wajah pucat Yunji. Dia membalik tangannya dan rompi berwarna biru muncul di tangannya. Dia memegang rompi bagian dalam dan menggelengkan kepalanya dengan ejekan. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkannya ke arah Yunji. Terlepas dari apakah kamu adalah Yunji atau Yunyun, kita tidak lagi memiliki hubungan di masa depan. Saya akan mengembalikan barang ini padamu. Kata-kata yang menusuk hati dan perasaan itu dibungkus oleh Doki dan dengan dingin dikirim ke telinga Yunji. Segera, wajahnya yang sudah pucat sebelumnya menjadi lebih pucat. Sebagai tindakan refleks, dia mengulurkan tangannya untuk menerima rompi biru itu yang dilemparkan Xiaoyan ke arahnya. Yunji menundukkan kepalanya dan memperhatikan rompi biru itu yang telah dibersihkan meskipun ditutupi dengan garis-garis retak. Untuk sesaat, dia benar-benar galau. Tubuh Xiaoyan bertabrakan berat ke penghalang energi berwarna putih itu. Dua api surgawi melonjak keluar dari punggungnya. Kedua api itu saling terkait satu sama lain dan energi berwarna putih itu dengan cepat meleleh. Segera, Xiaoyan seperti bintang jatuh saat dia melesat ke hutan lebat di gunung. Yunsan, saya Xiaoyan akan menyimpan masalah hari ini ke hati saya. Di masa depan, saya akan membayar 10 kali untuk ini. Tubuh Xiaoyan dengan cepat terbang ke gunung yang dalam, sementara tawa tebalnya masih bergema di langit di atas sekte awan berkabut. Wajah Yunsan sangat marah ketika dia menyaksikan tempat di mana Xiaoyan menghilang. Dia melambaikan tangannya dan teriakan ganasnya menggema di seluruh sekte awan berkabut. Semua penjaga dan tertua di sekte awan berkabut dengarkan. Pimpin kelompok kalian dan segera memasuki wilayah dalam gunung. Temukan Xiaoyan. Ada tanda khusus yang tersisa di tubuhnya. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dan tangkap dia hidup atau mati. Di sisi lain, Xiaoyan di hutan berhasil mengelabui para penjaga dan tetua sekte awan berkabut. Dia kemudian bersembunyi di balik batang pohon. Dia bersandar pada batang pohon itu dan keringat dingin berulang kali mengalir di dahinya. Guru, apakah kamu masih di sini? Xiaoyan menghembuskan napas panjang sebelum segera berbicara dengan lembut di dalam hatinya.
Beberapa saat kemudian, suara tua Yalo yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiaoyan. Anak kecil, kali ini semuanya tidak terlihat bagus. Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa ketika menggunakan api teratai Buddha 2 kali berturut-turut. Jika kamu tidak membiarkan saya mengkonsumsi 7 ludah roh hijau Magipa, saya mungkin akan tertidur lagi. Xiaoyan tertawa getir ketika mendengar kata-kata Yalo. Dia berkata, saya terlalu ceroboh kali ini, namun ayah saya hilang. Aku tahu, kamu sangat peduli tentang ayahmu. Kalau tidak, mengingat karaktermu, tidak mungkin bahwa kamu akan begitu ceroboh untuk menghancurkan sekte awan berkabut dan bahkan membunuh Yunling di depan umum. Yalo tersenyum sebelum melanjutkan ceritanya. Namun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dengan hidup mereka. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia jika mereka tidak memiliki keinginan? Bahkan jika kamu menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesunyian seperti itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila. Terima kasih guru, ucap Xiaoyan sambil menghela napas lega. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yalo tertawa. Segera, suaranya menjadi sedikit lebih serius. Anak kecil, kita masih dalam lingkaran wilayah sekte awan berkabut. Karena itu, kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Meskipun Yusan mungkin telah terluka parah setelah menerima serangan dari api teratai Buddha, kemungkinan para tetua dan penjaga dari sekte awan berkabut tidak diam begitu saja. Apalagi ada ahli Dohuang seperti Yun Yun. Aku saat ini telah kehabisan terlalu banyak kekuatan spiritual karena 2 teratai api Buddha itu. Paling tidak, saya tidak bisa memberimu energi seperti sebelumnya. Selain itu, serangan Yunun sebelumnya telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuhmu. Saat ini saya hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan yang dikeluarkan oleh energi ini. Jika saya dengan paksa menghancurkannya, Yunsan akan segera merasakannya. Xiaoyan mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata Yalo. Kepalan tangannya perlahan mengencang saat dia mengangkat kepalanya. Pandangannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan spoiler Battle Through the Heaven perjanjian 3 tahun episode 10 yang baru tayang tanggal 26 Desember 2021. Semoga spoiler yang saya buat ini sama lah ya sama aslinya pas rilis nanti. Akhir kata, saya ucapkan bye.